Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dari PBSI Reguler E ingin memaparkan hasil dari proyek kami, yaitu menganalisis fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik dari bahasa Karo. Baiklah, kita masuk ke kata pertama, yaitu kata tedeh. Fonologi kata tedeh terdapat dalam dua suku kata, yaitu te dan de. Selanjutnya ada morfologi. Morfologi menandakan struktur dalam kata. Tedeh adalah kata dasar dalam bahasa Karo yang berarti rindu. Sebagai kata dasar tedeh tidak memiliki afiks atau modifikasi lain. Selanjutnya itu yang ketiga ada sintaksis. Sintaksis membahas bagaimana kata tersebut berfungsi dalam sebuah kalimat. Dalam kalimat, tedeh berfungsi sebagai kata benda atau istilah ekspresif. Yang keempat ada semantik. Semantik yang berarti berkaitan dengan makna. Tedeh dalam bahasa Karo berarti rindu atau merindukan. Makna ini menunjukkan perasaan kerinduan atau nostalgia terhadap seseorang atau sesuatu yang telah pergi. Contoh kalimat yang kami ambil itu adalah tedeh ateku kam atau aku merindukanmu. Yang selanjutnya ada kata lampas yang berarti cepat, di mana fonologi ini terdiri dari 5 fonem, yaitu L, A, M, P, A, dan S. Dan kata ini terdiri dari 2 suku kata, yaitu lam dan pas. Yang kedua itu ada morfologi, yaitu kata ini adalah kata kerja karena menunjukkan tindakan atau keadaan. Terdiri dari 1 morfem bebas, yaitu lampas yang tidak dapat dipecah lagi menjadi unit yang lebih kecil dan makna. Yang ketiga itu ada sintaksis. Dalam bahasa Karo, lampas berfungsi sebagai predikat, misalnya dalam ija lampas ngejumpa, dia cepat ke ladang. Yang keempat ada semantik. Kata lampas memiliki arti cepat atau dengan kecepatan tinggi. Tergantung penggunaannya, kata ini dapat menggambarkan kecepatan fisik atau sifat tergesa-gesa. Yang kedua itu ada kata kam atau kamu, di mana kata kam ini terdiri dari 3 fonem, yaitu K, A, dan M. Dan kata ini hanya memiliki 1 suku kata, yaitu kam. Yang kedua itu ada morfologi, di mana kata kam adalah kata ganti atau pronomina. Kata ini merupakan morfem bebas, yaitu dapat berdiri sendiri dan memiliki makna penuh. Yang ketiga itu ada sintaksis. Sebagai pronomina persona, kam digunakan untuk merujuk kepada orang kedua tunggal atau jamak, atau ini bisa tergantung konteks. Yang keempat itu ada semantik. Makna dasar kata kam berarti kamu digunakan untuk merujuk kepada lawan bicara secara langsung. Dalam konteks tertentu, kata ini dapat digunakan dalam nada formal ataupun informal, tergantung pada situasi percakapan yang dapat merujuk pada 1 orang atau kelompok orang, tergantung konteks kalimatnya. Yang selanjutnya ada kata ija yang berarti di mana. Yang dimana fonologinya itu total suku kata ada 2 suku kata. Kata ini diucapkan dengan penekanan pada suku kata ja saat digunakan dalam perkataan. Yang kedua itu ada morfologi. Kata ija merupakan kata dasar dalam bahasa Karo yang terdiri dari 2 suku kata dan tidak memiliki afiksasi. Kata ini berfungsi sebagai kata tanya. Yang ketiga itu ada sintaksis. Dalam kalimat ija berfungsi sebagai kata tanya untuk menanyakan lokasi atau tempat. Yang keempat itu ada semantik. Kata ija dalam bahasa Karo berarti di mana, yang di mana makna ini mencakup gagasan tentang lokasi atau tempat. Umumnya digunakan untuk meminta informasi tentang posisi seseorang, sesuatu, atau suatu tempat. Yang selanjutnya ada kata ersada yang berarti bersatu. Fonologi dalam kata ini, yaitu yang pertama itu suku katanya terdiri dari 3 suku kata, yaitu er, sa, dan da. Yang kedua itu morfologi. Kata ersada adalah kata kerja atau verba yang berarti bersatu atau menjadi satu. Ersada adalah bentuk dasar dari kata kerja yang tidak memiliki imbuhan. Yang ketiga itu ada sintaksis. Kata ersada berfungsi sebagai predikat atau kata kerja yang menggambarkan suatu keadaan atau tindakan menjadi sesuatu. Yang keempat ada semantik. Kata ersada berarti bersatu, menggambarkan keadaan kita beberapa bagian atau individu menjadi satu kesatuan. Dalam konteks tertentu, kata ini juga dapat digunakan untuk menunjukkan persatuan dalam arti sosial atau kolektif. Kata yang selanjutnya adalah malam, yang artinya sembuh. Kata malam ini terdiri dari 4 fonem, yaitu M, A, L, M, dan M.
Fonologinya terdiri dari dua suku kata, yaitu ma dan lem. Yang kedua itu morfologi. Kata malam adalah kata kerja atau verba yang berarti sembuh atau pulih. Malam adalah kata dasar dan tidak memiliki imbuhan atau bentuk ikatan lain. Kata ini terdiri sendiri tanpa perubahan bentuk morfologis. Yang ketiga itu sintaksis. Kata malam berfungsi sebagai predikat atau kata kerja yang menggambarkan tindakan atau keadaan menjadi sembuh. Yang keempat ada semantik. Kata malam berarti sembuh yang menggambarkan keadaan pulih dari penyakit atau kondisi yang buruk. Yang ke-11, kata laut yang artinya tidak ada. Fonologi terdiri dari suku kata ra dan lit. Fonem yang ada ra, l, i, t. Morfologinya, kata ini merupakan bentuk gabungan dari ra, dat, dan lit ada. Berfungsi sebagai frasa negatif. Sintaksis berfungsi sebagai predikat dalam kalimat, misalnya di sini lalit yang artinya di sini tidak ada. Yang keempat itu semantik, mengidentifikasikan ketidakadaan atau tidak adanya sesuatu. Contoh kalimatnya itu lalit nge-semantakkeun yang artinya tidak ada yang perlu dipikirkan. Yang kedua, kata jenda atau sini. Fonologinya itu terdiri dari dua suku kata jen dan da. Fonemnya j, e, n, d, a. Morfologi itu kata ini adalah kata dasar yang berdiri sendiri. Sintaksisnya berfungsi sebagai adverbial atau penunjuk tempat, contohnya jenda di sini yang artinya di sini di sini. Yang keempat itu semantik, menunjukkan lokasi atau tempat. Yang ketiga itu kata ida yang artinya terlihat. Fonologi terdiri dari dua suku kata i dan da. Morfologinya ini, kata ini adalah kata dasar yang tidak memiliki afix. Ketiga, sintaksis berfungsi sebagai kata kerja, contoh tidak aku yang artinya aku terlihat. Yang keempat itu semantik, menunjukkan keadaan melihat atau terlihat. Contoh kalimatnya itu la terida teman tanda yang artinya nggak kelihatan teman kita tadi. Yang keempat itu kata darami yang artinya mencari. Fonologi ini terdiri dari tiga suku kata, yaitu dar, a, dan mi. Morfologinya itu kata ini merupakan kata kerja yang terderivikasi dari akar dar yang artinya cari dengan sufiks ami. Sintaksisnya berfungsi sebagai kata kerja, contoh aku mendarami buku yang artinya aku mencari buku. Keempat, semantik, mengindikasikan tindakan mencari. Contoh kalimatnya itu yaitu mendarami kam ateku yang artinya aku mau mencari kamu. Yang kelima itu kata kera yang artinya kering. Fonologi ini terdiri dari dua suku kata